Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad Irianto, NIM 0533599912. Saya berasal dari UT Jakarta. Di sini saya akan mempraktikkan terkait studi case mata kuliah basis data, di mana eh, pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata-mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajukan oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, eh, pada dokumen ini saya sudah membuat untuk langkah-langkah dalam eh, kita mengimplementasikan ERD untuk studi kasus di atas, di mana yang pertama kita analisa dari kasus di atas, bahwa di atas merupakan mahasiswa dapat mengambil satu atau lebih mata kuliah. Kemudian setiap mata kuliah diajarkan oleh satu dosen saja, dan setiap dosen dapat mengajar satu atau lebih mata kuliah. Oke, kemudian langkah-langkah untuk membuat entitas atau entity dia relationship diagram atau RD. Yang pertama, dari studi kasus di atas kita eh, dapat menyimpulkan ada tiga entitas utama, di mana ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, dari mahasiswa ini kita dapat mengambil beberapa atribut, diantaranya mahasiswa mempunyai NIM, nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Sedangkan mata kuliah itu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Sedangkan dosen dia ada NIK, nama dosen, dan email. Oke, kita coba buka tools untuk eh, membuat ERD-nya. Di sini saya menggunakan Draw.io secara online. Kemudian kita buat terlebih dahulu tiga entitas utamanya tadi. Yang pertama ada mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, kemudian ada dosen. Nah, mahasiswa itu dari dokumen yang sudah saya buat itu mempunyai atribut berupa nama, NIM, mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Kita buat atributnya berupa NIM, NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Oke. Kemudian untuk mata kuliah itu mempunyai atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Kemudian untuk dosen memiliki atribut NIP, nama dosen, dan email.
Setelah itu, langkah kedua, tentukan hubungan antar relasi. Dari apa namanya? Dari studi kasus di atas, kita bisa lihat bahwa mahasiswa ke mata kuliah itu hubungannya many to many. Kenapa many to many? Karena satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Oleh karenanya, untuk hubungan many to many ini kita perlu tambahkan satu entitas penghubung. Kalau misalnya kita lihat di sini, saat kita mau mengambil mata kuliah, itu biasanya ada yang namanya KRS atau Kartu Rencana Studi. Nah, kita tambahkan Kartu Rencana Studi ini sebagai entitas, di mana Kartu Rencana Studi ini memiliki atribut ID KRS, NIM, kode MK, semester, dan tahun ajar. Kita tambahkan di sini ID KRS, kode MK, NIM, semester, tahun ajar. Oke, kemudian untuk dosen ke mata kuliah itu one to many. Kenapa one to many? Karena satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya diajarkan oleh satu dosen. Oke, Kak, dari sini. Oke, jadi kita buat yang namanya relation atau relasinya. Nah, dari mahasiswa ke kok ini mahasiswa KRS. Dari KRS. Nah, ini namanya registrasi, registrasi. Kemudian dari KRS ke mata kuliah, hmm, ini mengambil ini registrasi, relasi, kemudian relasi untuk dosen dan mata kuliah kita pakai kata diajar atau mengampu. Oke, nah mahasiswa ke KRS itu many to many. Ini relasinya many to many. Oke, ini kemudian kita ganti dulu deh ini biar bisa lebih fleksibel. Nah, KRS ke registrasi atau registrasi ke KRS itu many to many juga. Hmm, hmm. Mata kuliah ke dari KRS meregistrasi mata kuliah itu many to many.
Hmm, oke. Nah, relasi antara dosen dan mata kuliah, kita coba tadi dosen one to many, di mana satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya diajarkan oleh satu dosen. Satu dosen banyak mata kuliah, berarti ke sini one to many. Ya. Nah, dari ERD di sini kita tentukan juga untuk primary key. Nah, di sini dari mahasiswa kita ambil kasih contoh untuk primary key-nya tuh name. Kita kasih warna coba. Name. Kemudian untuk di KRS, ini ada ID KRS. Sedangkan untuk kode mata kuliah dan name itu dia foreign key. Kalau ID KRS ini primary key, maka kode mata kuliah dan name ini foreign key karena dia relasi antara didapat dari tabel mahasiswa, sedangkan kode mata kuliah didapat dari mata kuliah, tabel mata kuliah. Di sini berarti di mata kuliah, primary key-nya adalah kode mata kuliah, kemudian di dosen yang menjadi primary key, yakni NIP. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tabelnya. Kemudian langkah ketiga, penjelasan relasi antar relasi, di mana mahasiswa ke KRS, setiap mahasiswa memiliki banyak data KRS, kemudian KRS ke mata kuliah, setiap entry KRS berisi satu mata kuliah tertentu, kemudian untuk mata kuliah ke dosen, setiap mata kuliah hanya memiliki satu dosen, namun dosen bisa mengampu banyak mata kuliah. Oke, implementasi skema ini baru berupa tabel, cuman kita bisa dapat hasil diagramnya atau ERD-nya sebagai berikut. Hmm. Berikut tampilan ERD-nya, kita bisa isi atribut dari mahasiswa, itu tadinya ada name, nama, alamat, tanggal lahir. Sedangkan dosen itu ada NIP, nama dosen, email. Sedangkan mata kuliah itu ada kode MK, SKS, nama MK, dan SKS. Kemudian untuk KRS itu mempunyai atribut ID KRS, kode MK, NIM, semester, tahun ajar. Kemudian untuk mahasiswa, primary key-nya seperti tadi yang kita udah bahas, yakni NIM, kemudian dosen itu punya NIP, mata kuliah itu ada kode MK, MK, kemudian KRS itu punya ID KRS, kemudian kode MK, NIM, semester, dan tahun ajar. Eh, sorry. Untuk KRS ini primary key-nya ID KRS, kemudian untuk foreign key-nya itu ada kode MK dan NIM. Oh ya, untuk tadi yang apa mata kuliah, karena ini berelasi, maka harusnya di mata kuliah itu foreign key-nya ada NIP. Jadi kita tambahkan di mata kuliah sini berupa atribut NIP untuk nantinya berelasi dengan dosen. Nah, seperti ini kurang lebih untuk ERD-nya. Kita copy dulu, terus
tiga kita ganti dari yang tadi. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih terkait dari kasus di atas, kita telah membuat sebuah PLD sebagai berikut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.